Semuanya, perkenalkan nama saya Supriyanto, biasa dipanggil Anto. Saya adalah salah satu kandidat tutor bahasa Indonesia di Zenius. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah eh, peradaban Eropa dan Amerika. Lebih tepatnya tentang mengapa peradaban Eropa banyak mengkolonisasi peradaban Amerika dan bukan sebaliknya. Oke, pertama saya akan memperlihatkan ini peta dunia dulu ya. Ini peta dunianya saya buat ala kadarnya. Mohon maaf. Yang penting kalian tahu ada gambarannya letak geografis dari Amerika dan Eropa. Jadi benua Amerika ini bisa dilihat sangat jauh lebih luas daripada Eropa ya, dan dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Kemudian jarak dari Eropa ini ke Amerika sekitar 7.000 km. Jadi dulu itu orang-orang Eropa bermigrasi ke Amerika itu ya sejauh itu. Jadi jauh sekali. Nah, kemudian saya ceritakan dulu penduduk asal dari Amerika ini. Penduduk asal dari Amerika ini itu ada beberapa di antaranya suku Indian, suku Aztec, suku Maya, dan lain sebagainya. Di mana mereka itu untuk bertahan hidup masih sangat primitif ya. Jadi berburu hewan untuk makan sehari-harinya. Jadi jauh berbeda dengan peradaban Eropa yang mereka sudah mengenal revolusi industri seperti pertanian, perdagangan, kemudian bisa membuat senjata, membuat kapal dan sebagainya. Jadi sangat jauh berbeda dari kedua kedua peradaban benua ini. Kemudian awal mula bangsa Eropa menginjakkan kaki di benua Amerika itu pada saat tahun 1492, ketika bangsa Spanyol uh, yang dikomandoi oleh Christopher Columbus, salah satu navigator yang berkebangsaan Italia. Mungkin kalian sudah sangat familiar dengan namanya ya, Christopher Columbus. Nah, mereka itu ingin mencari rempah-rempah, dan selain mencari rempah-rempah juga mereka akan mencari daratan baru untuk membuat rumah gitu, karena di Eropa sendiri sudah padat penduduk pada saat itu, sehingga sering terjadi konflik agama, antara lain konflik agama di Roma dan di Katolik di Roma dan di gereja Kristen Belanda ya. Nah, sehingga sering tidak aman. Kemudian juga mereka mencari rempah-rempah sudah susah, karena di tahun 1450 itu kerajaan Konstantinopel itu dikalahkan oleh Turki Osmani. Konstantinopel itu di Eropa, sehingga Raja Turki Osmani itu memberlakukan embargo perdagangan rempah-rempah ke Eropa, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan rempah-rempah karena diembargo oleh Turki Osmani ini. Kemudian mereka susah, di sumber daya alamnya juga tidak ada. Jadi mereka mau tidak mau, karena tekanan itu, jadi mencari daratan lain di Asia, di Amerika dan lain sebagainya. Nah, si Christopher Columbus ini pada mulanya itu ingin ke Asia, yang ada di sini, yang di timur ya. Nah, mereka itu mencari jalur ke barat dengan harapan lebih cepat sampai ke timur. Tahu-tahu malah ketemu benua Amerika ini. Jadi tidak langsung sampai ke timur, tapi ketemu benua Amerika. Nah, di sini karena daratannya luas, rempah-rempahnya juga lumayan banyak, jadi bisa digunakan untuk peternakan, pertanian. Kemudian juga mereka bisa bebas menganut agama apapun tanpa adanya konflik. Nah, sehingga mereka secara berangsur-angsur dari eh, tahun 1400 sampai abad ke-17 dan 18 itu, mereka 50 juta penduduk berpindah ke Amerika semua. Jadi mereka berkoloni di Brazil, di Argentina, di Meksiko, di Amerika Serikat. Amerika Serikat, Kanada itu orang Inggris, Meksiko orang Spanyol, Brazil orang Portugis gitu. Makanya mereka bahasanya menjadi bahasa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Begitu, awal mulanya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bukan bangsa Amerika yang menjajah Eropa? Kenapa malah bangsa Eropa? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa peradaban mereka saja sudah berbeda banget, sudah berbeda sekali. Jadi uh, untuk makan sehari-hari saja mereka masih berburu ya, jangankan untuk menjajah negara lain. Mereka belum bisa berlayar, belum bisa membuat kapal, belum bisa membuat persenjataan, sedangkan si Eropa ini sudah sangat maju. Jadi sudah jauh berpikir terbang, karena
mereka untuk makan saja sudah bisa, jadi membuat senjata sudah bisa, makanya mereka ingin mencari daratan di tempat lain untuk melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa tidak bisa penduduk asli Amerika ini tidak bisa mengkoloni ke Eropa karena ya perbedaan peradaban. Mereka masih lebih tradisional sekali, sedangkan Eropa masih sedikit lebih maju, jauh lebih maju. Makanya mereka bisa mengkoloni benua Amerika. Sekian pembahasan saya kali ini karena waktu yang terbatas. Lain kali akan saya bahas lagi di video selanjutnya mengenai alasan mengapa bangsa Eropa ini bisa bisa menaruh kekuasaannya di hampir mayoritas dunia, di Asia maupun Amerika, dan di Afrika. Jadi semua itu nanti akan dibahas karena di sini waktunya terbatas 7 menit. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa ya. Salam.